Enggak ini nggak grab. Dia grab motor. Udah jarang. Tampilan aja. Ya, masih kantor juga dia. Sama aja. Iya, itu mah soal pulang ada temennya aja. Saya juga temennya gitu, pulang kuliah baru pakai. Jadi pulang ada temennya maksudnya. Jadi pulang dia bosin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا روح والديهتنا سكي بن مهدي أسنوي والديهتي حمد الغزالي بن مهدي أرشاد أخينا في الباب يوم منهم سيدنا شيخنا كيدي محمد مأمون بن كيدي عبد الرحمن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن كيدي عبد الصمد شيخنا كيدي محمد بن حجر أنصار شيخنا كي شافي حدامي شيخنا كي علوي زين بن حجي محمد زين شيخنا كي محمد هاشم محبوب سيد محمد بن علوي عباس المالك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat an Abi Thalib bin Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasul bersabda man halafa ala yaminin summa ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa rawahu Muslim. Kata Nabi, siapa orang yang bersumpah atas satu sumpah kemudian dia melihat ada sesuatu yang lebih bertakwa kepada Allah, maka langgar saja sumpahnya datang yang lebih bertakwa kepada Allah. Ada orang sumpah begini, demi Allah saya tidak akan nginjek rumah som. Nah, dia lihat bahwa kalau silaturahmi ke rumah som itu lebih baik, batalkan saja. Saya demi Allah nazar pengen baca rawi, ternyata ada baca yasin. Bacanya rawi, sebab yasin lebih hebat dibanding. Saya nazar mau baca sesaman, ternyata ada hatam Al-Quran, batal bisa. Ganti sama hatam, sebab baca sesaman gak ada pakainya, kemudian ada pakainya. Nah, saya nggak mau membayang di Masjidul Iman, saya mau pengen di musola aja alisan. Ya sumpahnya demi Allah. Ternyata di musola Islam kagak ada imamnya, iman yang ada, batalin sumpahnya, langgar sumpahnya gak ada kafaratnya. Karena ada yang lebih atqa, lebih takwa. Begitu pentingnya takwa sampai kita pernah bilang wallahi demi Allah, batalin. Karena ada yang jauh lebih. Karena Allah demi Allah saya nggak mau sembahyang di Nuliman, saya mau sembahyang di Al-Ihsan. Ternyata di Al-Ihsan kalau ada imamnya, Nuliman ada imam. Mana yang lebih bertakwa? Nuliman, batalin. Nah, kayak kapalan sumpah masih makan 10 pakai miskin, membeli pakaian 10 pakai miskin atau puasa 3 hari dulu. Kita mau merdekakan itu. Karena ada yang lebih bertakwa. Demi Allah saya nazar, kalau istri saya lahir selamat, saya mau baca rawi. Mau baca rawi, benar mesti yasin. Mana lebih takwa, rawi sama yasin? Nah, batal semuanya kan. Jadi begitu pentingnya amaliyah yang punya nilai takwa sampai sudah sumpah pun demi Allah, batalin. Sebab takwa itu juga lillahi ta'ala. Nah, kalau saya mau udah jangan pakai ngajar-ngajar, udah saya bilang orang ngajar itu orang pelit.
Jadi mau sedekah aja pakai dipaksa sama janji kan? Demi Allah nih gue aja nih kalau gue kerja terus gue gajian pertama separuh gue mau amalin masih. Demi Allah nih gue aja. Berarti kalau dia nggak kerja nggak gajian nggak ngamal sekali udah punya duit. Satu saat ternyata mohon maaf emaknya meninggal, bapaknya meninggal, ngomongnya meninggal, dapat warisan. Kan bukan boleh kerja kan? Nazarnya kerja, ngamal nggak jadi kira-kira dia. Lu janji lu kalau mau ngamal separuh itu kan kalau gua kerja, gua nggak kerja buat warisan doang begitu. Itu boleh. Udah apa jangan pakai begitu, ngamal aja. Sedekah aja. Besoknya lebaran kalau THR gua 10 kali gaji bulanan. 10 kali. Banyak itu. Pulang kampung. Pokoknya 5 juta. Orang gajinya 3 juta, 10 kan 30 juta. 5 juta ke buat yatim. Ternyata enggak 10, 8. Ngamal enggak nih? Oh gitu. Lu kata mau ngamal, oh 10 kan cuma 8. Nah, emang nggak usah, amalin aja. Nggak usah pakai nazar. Coba para nazar itu orang itu pakai dipaksa-paksa pakai wawahi baru. Nah, dah amal aja. Mau 8 ke, mau 7 ke, udah ngamal aja begitu. Jangan pakai kata-kata. Nah, Al-Khamis hadis yang kelima an Abi Umamah Sudayy bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada. Rasul pernah berkhutbah ketika haji wada, haji yang terakhir itu. Qala kata Nabi pertama, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulul jannata rabbikum. Dari sekian banyak pesan yang kita baca yang dimulai dengan Nabi wa ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sebelum yang lain, Nabi bilang, yang pertama, ittaqullah. Maka khotib Jumat itu belum ngomong apa-apa, usikum wa nafsi. Itu saking pentingnya takwa. Usikum wa nafsi taqwallah. Saya iseng-iseng buka YouTube itu ceramahnya Gus Muafik, ya ada Gus Muafik. Dia orientasinya ke 01, tapi ceramahnya saya demen aja karena cukup masuk. Sebagai khatab dia bilang itu kalau khutbah pakai pedang, karena orang kasar, keras. Ittaqullah, berangkat semua semasjid pakai pedang. Usikum wa nafsi bittaqwallah, berangkat semua. Maka Sayyidina Umar orang yang keras to the point. Sampai Sayyidina Ali bercita-cita, ini Sayyidina Umar kalau dia mati masuk kuburan ditanya malaikat masih kencang nggak suara? Ini cerita Gus Muafik. Saya juga nggak tahu nih sumbernya dari mana. Akhirnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, itu Sayyidina Ali kupingnya dia di kubur karena dua-duanya orang soleh punya keramat bisa dengar. Sopan muntah nakir datang pada Sayyidina Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau nanya apa? Mau buka Allah, mau apa? Ya udah gua aja ketemu malaikat balik. Di dunia setan aja nggak mau ketemu sini, saking takut dia. Setan itu bisa lewat gang sono, Sayyidina lewat gang sini. Setan dengan mengajar kereta lalu muter-muter. Malaikat aja gitu. Saya itu dia. Dia cerita begini. Kalau bapak-bapak saya baca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang nyaut. Itu guys senongnya, mau macam-macam dia. Tapi kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Sayyidina Ali, sedangkan orang lembut. Jadi bapak mau yang mana? Nah, pertama kali ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jalani perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Begitu doang mintanya udah beres. Setan yang banyak, setannya yang banyak. Wasallu khamsakum, baru salatlah 5 waktumu. Wasumu sahrakum, puasalah di bulan Ramadanmu. Wa addu zakata amwalikum, tunaikan zakat hartamu. Wa ati'u umara'akum, taati pemimpin-pemimpin. Karena kalau kata Babe Haikal begitu bukan. Dia nggak pernah ngomong, tapi gerakannya menyakitkan.
Bagaimana kita mau patuh tuh kalau merakyat aja menyakitkan. Nah, kita bukan benci Ahok non muslim, bukan, kan ada Al-Quran yang dinistakan. Itu dia yang kita bicara. Umar, maka sekarang kata kita, yuk pemilu kita ikut pemilu. Yuk pemilu presiden kita ikut. Motor bayar pajak sih, ya bayar pajak. Selama bukan urusan maksiat, yang nggak boleh itu urusan maksiat. Nah, jadi bukan kita ketika presiden membentuk KPU harus ada pemilu, ya kita ikuti. Itulah ketahanan kita kepada pemimpin. Justru jangan jadi lu yang nyuruh ngadain. Undang-undang nyuruh lu ngadain, gue tinggal ikutin doang kan begitu. Bahwa ada perbedaan pilihan di negara manapun orang beda-beda kan, biasa aja. Cuma kalau yang satu tidak merasa digoyang, mestinya aman-aman aja. Yang satu katanya masih mau duduk, agak goyangan, agak keras juga jadi marah-marah. RT, RW, lurah, camat, itu harus hati umar. Maka lama, la ta'ata li maksiatillah, tidak ada hukum taat ketika disuruh maksiat kepada Allah. Kalau RT Ilham besok bikin halal bihalal, ada juga tanggung jangan ngamal, jangan. Harus taat atau enggak? Inilah ta'ata li maksiatillah. Ya bang, kita guyup yuk, ngumpul-ngumpul yuk, halal bihalal yuk. Kalau ada penceramahnya kita baca, makan dah bareng, silahkan. Nah, itu hati Allah. Baru tadkhulu jannata rabbikum, Anda masuk surga Tuhan Anda. Tapi perintah pertamanya, ini yang ada hubungannya sama bab kita nih, ittaqullah. Tadi khotim saya sampai 3 baca ayatnya. Saya ingat nih kayak gini. Ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalu fi ayatin ukhra. Ya alladzina amanu ya ayuhan nas ittaqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa qala fi ayatin ukhra ittaqullaha qulu qawlan sadida. 3 dibaca semuanya ittaqullah. Ngomongin bulan Sya'ban, tapi ujungnya apa? Sekalipun kita beda-beda pendapat, tetap pada akur-akur aja ya. Awal bulan Sya'ban, 3 pesannya. Yuk rame-rame kita gugurkan dosa kita. Yuk rame-rame kita saling menghormati, ini segala macam. Kalau ada perbedaan pendapat ini beda pilihan, tetap kita sama disepakati. Saya juga berduga nih pasti ujungnya ini. Nggak mungkin, karena biasa belum memilih dan mau dijelaskan pasti akan dijelaskan penanggung jawab. Terakhir, bikin adem gitu. Jangan aja begini lagi khutbah ya. Masalah aja begini lagi khutbah. Mari walaupun kita beda pilihan, bawa-bawa. Kan ada yang kampanye ya, hidup pra Jokowi. Ada yang salah itu, karena hatinya lain, mulutnya lain. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Nah, habis bab takwa, segitu aja bab takwa yang banyak-banyak. Nanti payah kita nanti yang banyak ini di kitab ini kalau sampai selesai ini bab jihad. Jilid berapa ini? Ini jilid 4 kan? Ini jilid 1-nya masih setengah lagi. Jilid 4 di apa namanya di Lulu Jannah tuh udah jilid udah lama itu hampir 10 tahun itu belum beres-beres. Satu kitab belum beres-beres. Maka ngaji memang ada jeda lulusnya. Ngaji dikit itu sombong bener. Ada jeda lulusnya. Ini aja kita ngaji seminggu sekali downloadnya. Hari pernah ikut juga. Belum hatam-hatam. Ambil sekarang. Yang kita baca subuh tiap hari Sabtu sekarang tuh di musola saya tuh samping rumah. Terus tiap subuh. Itu aja baru jilid 2. Di sini jilid 1, itu jilid 2. Soalnya jadi 4, komplit banget. Maka kalau kadang-kadang saya ngeluarin hadis, Ustaz boleh bukan, gue banyak ngaji dulu sering ketemu ini. Bukan pincer, bukan, udah sering ketemu. Lu baru pada dengerin gitu. Bukan pinter kita, keseringan baca. Karena kita lebih sering baca, maka disuruh ngajar. Kata orang-orang pinter, bukan pinter. Lu juga sering ngajar, udah baca mah sama. Ini kitab satu ini yang kita baca, 3 kali balik ya semua bisa ngajar. Ini teman-teman megang kitab semua nih, terus ngaji mas saya, hatam, 3 kali balik khusus kitab ini, kalau bisa ngajar. Kalau hebat tuh, enggak, kamu ini doang kata gitu.
Karena emang punya itu bolak balik. Pantas kata saya kadang-kadang ada kiai, kadang-kadang ada ngaji dia. Itu di Quran ada berbagai ini sering kan ya. Mazhab Syafi'i mengatakan sering kan ya. Dibaca makanya itu lagi ikra baca. Babul yakin wa tawakkul. Bab tentang yakin dan tawakal. Bistakwa kemudian ya ini nih yang berat ini yakin. Karena saya ngomong besok siang yakin kalau besok siang mau begadang, mau tidur, mau main, mau cuek, yakinnya besok siang. Itu ciptaan Allah. Allah bilang ikhtilafu, Allah bilang berbeda, bergantian siang dan yukawwirul laila wan nahar. Berganti malam dengan siang. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Ditungguin atau tidak ditungguin besok siang? Begitulah keyakinan semesta. Ditungguin atau tidak ditungguin? Karena memang yukawwirul, Allah kasih bilang bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan malam dan siang. Itu yakin. Satu ayat. Dah? Udah. Oke, lanjut yang lain. Yakin Allah turun hujan? Yakin. Coba proses hujan. Allah bilang walladzi anzala minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan air dari langit. Allah, ada nggak campur tangan manusia? Pertama laut dulu kan? Ada sejarah yang bikin, ada orang bikin laut. Sejarah terjadi laut. Ada lagi yang galing-galing gitu bikin laut. Siapa? Marco Polo. Laut itu memang udah ada dari sono. Habis laut tuh ada airnya, ada matahari. Siapa penemu matahari? Sejarah juga mencatat siapa penemu matahari, nggak ada. Nah, penemu listrik ada, penemu matahari. Gila, nemuin matahari. Kita sepakat tuh. Dah, dari laut ada matahari, kena sinarnya, menguap. Siapa yang menguap? Manusia gitu. Naik ke atas, sampai di atas pada titik beku, membeku, jadi es. Siapa yang bikin di atas dingin? Ketika jadi es, dia tiup angin. Kipas angin mana itu ini? Laut Allah, matahari Allah, menguap Allah, beku Allah, matahari Allah. Kadang-kadang suka tabrakan tuh, jalan, tabrakan tuh, os gede, es gede, tiup angin. Ini antara kilat sama geluduk bareng ini. Dia tabrakan ada kilatnya tuh, ada geluduknya sampai ke kita kilat dulu. Sebab kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Wah itu geluduk tuh. Kilatnya sampai duluan. Nah itu kan kalau di sana langsung dari Uni Soviet, dari Moskow misalnya, dari Rusia, itu TV kita biasanya orang begini-begini dulu, tapi suaranya belum ada kan? Kadang-kadang ada, udah apa? Baru ada suara. Karena gambar itu cahaya lebih cepat daripada kecepatan siapa? Oh, jadi hujan itu percaya nggak? Yakin nggak bahwa Allah? Yakin. Oh begitu jadinya prosesnya. Gimana nggak yakin? Dah, yuk. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang mencetak kamu di rahim ibu kamu suka-suka Allah. Yusawwir, walladzi yusawwir, membentuk. Bini kita bunting, ada nggak campur tangan kita? Ya, biar mukanya mirip gua nih, biar hidungnya mancung nih, biar matanya agak ke Korea-Koreaan gitu, kayak Blackpink. Nah, begitu aja. Kita nungguin doang di luar, lama-lama gede perut bini kita, lama gede. Kapan tangan dibentuk? Kapan mata dikasih? Kapan kuping dikasih? Kapan tenggorokan dikasih? Mana duluan jantung, usus, sama perut, sama kulit? Mana duluan? Yakin Allah bikin? Ya. Itu sekian banyak lo yakin, masa ada ayat segitu lo kagak yakin? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Apapun yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Yang mau lo yakin, yang ini kagak, gimana sih? Ya gitu kan ya? Tuh, gak yakin.
In tansurullah yansurkum. Kalau lu tolongin Allah, Allah tolongin kamu. Masa mas lu kagak yakin? Yang Allah tuh udah terbukti. Kalau ada 5 rahasia, kemudian 4 terbukti, kira-kira 1 ngikutin yang benar atau ngikutin yang salah? Benar lah, tinggal 1 lagi. Hujan udah terbukti, penciptaan kita udah terbukti, siang malam udah terbukti, matahari udah terbukti, rizki. Lah pakai kegayaan sama Tuhan, nyari duit sampai ke sembahyang johor, sembahyang asar, Jumat. Ceramah kemana-mana subuh kesiangan, gile bener. Orang ceramah subuh kesiangan, gue mau aja subuh kesiangan kan gue jihad, jihad kesiangan. Kita khawatir nih amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Iman sebagian, kafir sebagian. Kurangnya memang susah nih, mendidik kita supaya yakin memang susah, ada aja setannya. Padahal udah sering banget dikasih mogok, dikasih banget, dikasih rezeki yang nggak diduga-duga. Emang ada itu yang saya bilang. Saya bukan ingin mengatakan bahwa saya orang yang bertakwa, bukan, bahwa rezeki yang nggak diduga-duga itu emang ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang nggak diduga-duga, emang ada. Nah, mohon maaf. Biasanya kita habis ngaji ntar ada jamuan ini biasanya. Udah diduga belum apa? Bisa jadi keluar yang kita suka, ya. Makanan yang demen lagi. Pernah masuk? Itu sering yang gitu sering. Tiba-tiba saja saya pulang ngaji udah ditaruh di motor makanannya. Kalau di akhir ayat ya, yang sebulan sekali itu kadang-kadang tuh ngaji tuh kalau di motor makanannya. Lah, kita kan duga tuh isinya apa? Kita buka lah, bodoh ya ini mah. Masa kita? Hah? Nah, kalau di Nuliman tuh kadang-kadang kalau lagi minggu 3 udah di motor tuh. Kita nggak duga. Banyak rezeki yang nggak diduga. Ada, tapi kita kurang yakin. Kan rukunnya cuma 1. Wa may yattaqillah. Lu bertakwa kepada Allah, rezeki itu dijamin sama Allah. Nggak yakin sih. Maghrib, Isya, Jumat pakai kata sembahyang. Lebaran pulang kampung berangkat bulan udah puasa. Kan gue musafir, gue mau musafir. Mau, belum jadi musafir baru mau. Udah kagak puasa. Entar jalanan jebolnya. Lah iya. Kalau Zulham mau ke Ambon, pulang kampung tuh, kan dia boleh nggak puasa ketika dia bertitel musafir. Lah kalau dari Robuaya berangkat pagi-pagi jam 6 udah musafir belum? Belum boleh baca. Jalan dulu sampai bandara kek. Kan sampai bandara namanya musafir. Boleh baru ngambil dulu jabatan musafir, baru boleh ambil segala sesuatu yang ada hubungannya dengan musafir. Nggak puasa ham? Enggak, kan ntar gua mau musafir. Mau, belum musafir baru. Nggak yakin bener. Coba ayat ujungnya tuh. Wa antasu. Kalau Zulham puasa 1 jauh lebih baik. Percaya kan? Itu yakin. Kita ama mati aja ogah. Kalau bicara yakin bakal mati nggak? Mati. Tapi kita ogah ama mati coba dah. Kan kulinya mah kalau mati yakin persiapan ya. Iya, gua kagak tahu kapan matinya. Persiapan aja dah. Tasbih mana tasbih? Persiapan mati tasbih dikumpulin banyak makan butuh kumpulin dua. Allah Akbar. Yakin, subhanallah. Yakin itu seperti kita yakin besok muslim. Ditungguin nggak ditungguin pasti itulah yakin. Siapa nanti ada orang sembahyang istighosah, anak kecil bawa payung, belum tentu hujan, tapi dia yakin kalau hujan kan gua nggak bisa pulang. Keyakinan. Bagi panas-panasnya dibawa payung. Kan mau sembahyang mau sembahyang kok minta hujan. Kalau hujan belum tentu hujan. Nggak yakin berarti lu. Gua mau yakin. Lu bawa payung. Kalau hujan tinggal pakai payung doang. Keyakinan. Allah.
Yang kedua wat tawakkul, tawakal. Berat aja ngaji. Itu kalau ZNMD itu ada. Kalau saya bersandar dengan tembok, lalu tembok itu rubuh saya, gitu ya. Ada ya ZNMD itu. Kalau saya bersandar dengan seorang pejabat, kapan-kapan dia pensiun. Tapi kalau saya bersandar dengan Allah yang maha segala-galanya, nggak pernah Allah pensiun jadi Tuhan kan? Nggak pernah Allah rubuh seperti yang kita pernah. Kapanpun kita bersandar kepada Allah, Allah itu ada, maha kaya, maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Sedang sopan itu kelihatan dengan takutnya, ngomong begitu aja. Saya kaget juga tuh, omongannya luar biasa itu, dalam. Kalau di dunia saya udah sama Ustaz Abdul Somad itu udah pada makom yang luar biasa. Ketemu kiai-kiai begitu itu susah. Kalau dia mah dibilang ada menteri diusir. Di sini ada orang Pemda datang ke setan yang masuk. Setan yang masuk. Wah, dengan setan gimana? Maka kalau ada pesawat nanti saya kena diusir. Wah, kayak yang di sono, tapi saya ini kayak di sono. Jadi yang melihatnya itu bukan pejabat, setan. Loh. Orang-orang kayak gitu memang yang apa kalau kita belajar hikam tuh emang orang-orang yang nggak mau dengan masyhur tuh nggak mau, dia nggak mau terkenal dia. Kalau di hikam tuh ada pendam dirimu di dalam tanah. Kalau di hikam itu udah lewat tuh. Tanam pendam dirimu dalam tanah. Biarkan nanti tunas saja naik sekali. Bisa dipaham? Iya. Jadi nanti yang orang lihat tuh buahnya, yang orang lihat tuh dahannya, orang lihat tangkainya. Padahal sumbernya di sini. Maka kamu akan menjadi orang paling takwa. Kalau selamat nggak sepiral saya emang nggak, yang kayak gitu nggak viral. Nah. Maka tadi janji itu gitu. Tuh ketika diketok dadanya Prabowo, saya ingat guru saya Kiai Sufyan Hadi diketok sama gurunya Kiai Haji Abdullah Syari alim di bagian alam aslah makasud Maulana Ankawi. Ini yang cerita guru saya Kiai Sufyan Hadi. Ini fotonya boleh, ada fotonya dia begini apa namanya di atas podium dipanggil. Ini murid saya diakui kalimat bagian alam nasr dadanya ketok begini alim. Ini bukan mainan sembarangan. Biasa dong, gila. Ini mau ketemu udah cium tangan gitu. Jauh lebih muda dari saya. 77 lahir ya? Saya 74. Tapi lihat kerjaannya. Ini sih makom bukan makom kita kayaknya. Jadi dia waktu sama ibunya kan dia pernah ibunya ikut dia ceramah, orang situ banyaknya ditanya, "Man, lu pakai jin?" Iya, ibunya pernah diajak ceramah sama Ustaz Somad, ngeliat orang segitu banyak, nah kaget ibu, itu pakai jin. Enggak, Mama, itu orang sebanyak itu, siapa yang ngundang itu? Kamu pakai jin, Man? Enggak lah, Ma, enggak pakai jin saya. Allah, dengan bahasa begitu kan, jangan undang saya ke istana. Ya, tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah, fahuwa hasbuh. Siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah cukupkan. Lu mau apa? Sini, urusan lu selesai nama gue. Ntar gue bila bil amal nas. Kita kadang-kadang selain aja sama Allah, tapi nggak pure. Ngomong itu udah kepepet. Setelah ini kita serahkan semuanya kepada Allah. Setelah ini, tapi kan berjuang dulu kan. Berjuang dulu, kampanye dulu segala macam. Baru setelah ini kita serahkan. Beneran Malaysia tolong. Kita serahkan. Ibu saya bilang ini bukan mainan orang sembarangan. Tapi sekali lagi kita tawakal, serahkan diri kepada Allah. Cuma kita harus ngaji dulu nih sama orang-orang yang memang sudah tawakal tuh bagaimana nyerahin diri kepada Allah. Ramadan kita berat banget ya. Berat banget. Coba kalau kita pikir-pikir, Ustaz Abdul Somad dulu. Ya kalau Sandi sekolahnya di
di sekolah unggulan jadi kan wajar. Terus Abdul Somad kan sekolah 3 kali pindah, Badung jam, bolos jam. Pak Alia 3 kali pindah sekolahnya. Dia cerita saya pernah merokok, saya pernah merokok dulu dalam pesantren juga ketahuan ya begitu. Sholat hajat saya jangan sampai dipanggil di pesantren. Nah, ke Mesir untung-untungan lulus, ke Maroko lulus. Dari sekian orang itu kan untung-untungan bahasanya. Kalau Allah mau angkat, mungkin tawakalnya. Maka dia bilang waktu ibunya meninggal tuh ceramah yang sering ngeri. Saya waktu di Mesir nggak pernah pilek, nggak pernah bagus 5 tahun. Ternyata saya tanya ibu saya, dia tiap hari baca 100 Al-Fatihah untuk saya. Emaknya. Maka dia bilang saya harap-harap cemas nih ibu saya meninggal, jangan-jangan saya viral gara-gara doa ibu saya. Sekarang yang doa udah nggak ada. Saya khawatir benar. Jadi anaknya di Mesir, emaknya baca Fatihah sehari 100 kali. Khusus buat anak. Pantes saya nggak pernah pilek, saya nggak pernah batuk di Mesir, sehat-sehat aja. Wah. Wa mayyat jawab. Saya waktu pagi-pagi kalau ibu saya ke Mahfuz Ma'mun, anaknya yang sekarang udah nikah namanya Atika, salah. Jangan lupa 3 ayat kursi, falak, nas, sama qul. Salaman berangkat dulu. Pesannya gini, angkat di, ya, jangan lupa ayat kursi, falak, nas, iya bi. Saya bilang itu amalan lah, anak di rumah kita bisa jagain, di jalanan selain nama Allah. Di jalanan kita doa selain nama Allah. Kita nggak bisa ada apa-apa di sana mana kita. Dia dicopet, dia dijamret, dia diculik, kita nggak bisa. Di jalanan orang ngeteng. Dia naik motor sendiri, kita nggak bisa campur tangan. Serahin sama Allah. Maka anak suruh baca ini. Itu mau nggak kan? HP, jangan HP yang lupa, nggak mau ngomongin lu. Di mana? Alilas, falak, nas, terus. Maka sekarang saya kalau naik motor itu aja baru itu. Bacanya pokoknya Fatihah 3 kali, falak, nas, terus. Itu aja. Pagi-pagi itu naik motor itu aja. Jadi menyerahkan anak keselamatannya kepada Allah. Ini kalau pergi haji dulu yang saya diajarin, kalau naruh apa-apa di Masjidil Haram tuh nggak boleh hilang. Serahin aja pun nama Allah. Qulillah ar-Rahman ar-Rahim walahul asmaul husna. Itu baca. Zaman saya 2003 mah kopernya nggak pakai digembok, selesai pak karena di plastik. Qulillah ar-Rahman ar-Rahim walahul asmaul husna. Nah, begini nggak begitu, dibanting marah nggak begitu. Wah, tidak kelas susah deh. Kita udah banyak kita mesti pikirin, men. Kita mau udah digembok baru kulit Allah. Dia tawakal nih, serahkan aja sama Allah. Serahkan. Maka saya pas jadi pas ngurusin Anida tuh banyak belajar dari Mahfuz dan dia tentang Anida. Serahkan aja, serahkan. Sama Allah, ada baik. Saya menangis tuh dengan orang-orang tua. Jadi anak kita ada 4 orang yang dikirim untuk mengikuti lomba tahfiz hadis kayak Ustaz Budeli yang bukan tahfiz Quran, bukan tahfiz hadis. 100 hadis dengan sanad, 500 hadis tanpa sanad. Dan rencananya itu kalau memang lancar itu musabaqah tilawatul Quran plus hadis di Pontianak. Habis lebaran tanggal 29 Juni sampai Juni. Sekarang lagi di karantina di UIN kampus 2. Yang didik itu Ustaz Budeli, nanti ada bagian-bagian 100 hadis pakai sanad, kemudian ada 500 hadis tambah sanad, 4 orang. Saya ketika orang tua main ngelepas itu sama orang tua, saya belum ngomong sudah habis dulu. Saya ketemuan guru saya ke Mahfuz Ma'mun School. Lu bisa nggak nyetak murid bisa kayak lu, mak lu? Maksudnya mah, yang ini adanya nggak betul sanad, tapi bisa baca kitab kayak lu, kayak Budeli, kayak Anas. Lu bisa nggak bikin sekolah begini? Zaman gue bisa. Bang, saya kan bisa baca kitab bukan ya ini dia bang. Di Rawaya bang. Saya ngaji di Rawaya. Jadi pulang sekolah kita ngaji. Yang bikin saya bisa baca kitab itu Rawayanya, bukan Anidanya. Dia. Sekarang ketemu. Wah, kebetulan tuh dari 4 itu 2 laki-laki,
itu mondok di pesantrennya Kiai Suherman Lubuntu yang gratis itu. Kiai Suherman lulusan Anida, ngaji 2 bulan. Satu lagi itu anak muda Kiai Haji Abdul Musim sendiri. Teman saya seangkatan dia nih, ngaji bagaimana? Capek. Ketemu di jalan. Jadi ke depan, kalau kata Ustaz Budeli kalau emang usulannya diterima, ini kan tiap tahun nih hadis. Sementara di Jakarta belum ada sentral hadis. Mau nggak Anida dijadikan? Wow, siap. Tapi harus punya pesantren, gampang pesantren mah. Anak-anak mau ngaji hadis, sorenya dia pakai kain di rumah Ustaz Budeli. Ustaz Budeli siapin kalau bahasa kobong. Kalau dia ngaji usul fikih sama fikih ke rumah gua punya musola gede banget. Lu pakai merekin aja pesantren. Konsep juga begitu tuh pulang pergi. Yang mau ngaji nahu, nama kayak musik. No, orang punya Anida semua kok. Nah, Anida. Ya tinggal kita nanti atur aja. Akhirnya ketemu juga tuh yang ditantang sama guru saya. Lu bisa nggak bikin kulit bentar kayak lu saya? Dulu zaman saya belum ada HP bang. Setannya kurang. Setan kita kan cewek doang belum. Zaman kita sekolah cewek doang sama mall juga di Blok M ada aja ya. Pasar Raya kita mainnya kan dulu. Paling dekat itu Tomang Plaza sini. Depan itu aja udah ricis. KFC, waduh. Kita kadang-kadang bingung saya itu anak Anida ulang tahun di KFC ya. Ulang tahun di ricis, duitnya kayak apa sekelas anak dia bawa orang banyak sekelas. Lalu 30 orang sekelas. Satu orang makan 25.000. Kuat ya. Terima kaget aja gua anak jajan di kantin. Gua beli 50.000 duitnya. Laksana ya. Lu tau jajan cari berapa duit tuh? 50.000 gua nyumarin gocengan. Langsung. Jadi ini bicara yakin dengan tawa. Sih deh, benar-benar bermanfaatnya. Nah, yang perlu kita diskusikan barangkali silahkan. Malam satu besok udah disku nih. Malam besok. Malam Sabtu Minggu. Kalau malam 15 malam Sabtu. Kalau saya sih biasanya malam 15, kalau kunut malam 16. Kalau di tempat saya itu malam 15 nih. Malam Sabtu besok jangan ngaji kalau bisnis gue. Bisnis semua ngaji, ngap. Dia asin 3 kali. Jangan makanan suduk kan udah. Kalau makanan suduk ya. Gimana ya? Dan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وسنا زدنا علما نافعا وفهما سائبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا اللهم كما بلغتنا رجب وشعبك فبلغنا رمضان بصحة وعافية وسعة رزق اللهم صل على سيدنا في رمضان واغفر لنا في رمضان واخلص عملنا في رمضان ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حق علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.